Selamat malam Bapak Goklesia. Perkenalkan saya Anis Nurhairiyah dari kelas MJ403 yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi diskusi sesi 7 dan sesi 9. Yang pertama, sesi 7 terkait kepemimpinan. Hal-hal yang akan saya sampaikan yang pertama adalah fondasi, yang kedua adalah pendekatan, yang ketiga praktik, yang keempat gaya, dan kelima adalah profesionalisme. Pemimpin efektif tidak hanya memberikan arah, tetapi menyesuaikan gaya, memberdayakan anggota, dan menjaga keputusan untuk tetap etis. Yang pertama, fondasi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kelompok yang saling berhubungan tugasnya, sedangkan pemimpin adalah menggunakan wewenang, sifat kepemimpinan, dan kewibawaan untuk mengarahkan pekerjaan menuju tujuan organisasi. Dengan hasil yang diharapkan adalah integrasi yang serasi, semangat kerja, koordinasi, dan pencapaian sasaran organisasi. Tiga strata kepemimpinan, yang pertama adalah top management, yang kedua middle management, dan yang ketiga adalah operating management. Kemudian, pendekatan dalam studi kepemimpinan. Yang pertama, traits atau grid man, di mana fokus pada sifat yang tampak dan dianggap melekat sejak awal. Kemudian yang kedua adalah behavior, yaitu fokus pada karakteristik dan perilaku yang dapat dibentuk melalui pengalaman serta pendidikan. Dan yang ketiga adalah situasional, efektivitas dipengaruhi lingkungan, karakteristik tugas, dan kondisi bawahan. Kemudian, wewenang tanggung jawab dan indikator. Sumber wewenang, top-down, mandat diberikan oleh atasan, bottom-up, penerimaan dan penghargaan yang berasal dari bawahan. Kemudian tanggung jawab, yaitu menetapkan tujuan realistis, menyediakan sumber daya, berkomunikasi, mendelegasikan, menilai kinerja, dan menghilangkan hambatan. Kemudian indikator perilaku, yaitu adanya perintah yang jelas, peka terhadap masukan, memberikan penghargaan atau teguran, menciptakan disiplin, suasana kerja, dan keteladanan. Dengan demikian, siklus kepemimpinan yang efektif adalah arahkan, bekali, motivasi, delegasikan, kemudian nilai dan bimbing. Kemudian 4 gaya kepemimpinan, yang pertama adalah direktif, yaitu instruksi jelas, keputusan terpusat, cocok saat tugas ambigu atau butuh ketegasan. Yang kedua adalah suportif, yaitu mudah didekati, memperhatikan kebutuhan bawahan, cocok saat pekerjaan menekan atau monoton. Yang ketiga adalah partisipatif, yaitu mendengarkan saran keputusan akhir pada pimpinan, cocok saat pengetahuan tim penting. Dan yang keempat adalah orientasi prestasi, menetapkan tantangan dan standar tinggi, cocok saat tim siap berkembang. Kemudian memilih gaya yang tepat. Gaya yang tepat yang pertama ada organisasi, situasi tugas, pimpinan, dan bawahan. Untuk organisasi yaitu budaya, struktur, aturan, dan tujuan. Sedangkan untuk situasi tugas terkait dengan urgensi, kompleksitas, risiko, dan kejelasan pekerjaan. Sedangkan kepemimpinan, nilai pengalaman, kompetensi, dan toleransi risiko. Kemudian untuk bawahan adalah kematangan, keahlian, motivasi, dan kebutuhan. Kepemimpinan yang profesional, yaitu visinya, arah masa depan organisasi, serta strategi dan implementasinya. Terkait nilai dan etika, keputusan dinilai bukan hanya dari kompetensi, tetapi juga keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran etis. Kemudian keberanian memutuskan, yaitu berani mengambil risiko secara sadar, bertanggung jawab, dan menjadikan aturan sebagai wahana pencapaian, bukan tujuan akhir. Kemudian terkait bekal dan kriteria pemimpin yang profesional, yaitu 3 kecerdasan terdiri dari intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian segitiga pengaruh, komunikasi, pengakuan, pengaruh. Sehingga intisari pada sesi 7 ini adalah kepemimpinan adalah pengaruh yang diarahkan pada tujuan bersama, efektivitas bergantung pada kesesuaian gaya dengan situasi, profesional menuntut visi, nilai etika, kompetensi, dan keberanian, pemimpin unggul memberdayakan anggota agar bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Pemimpin bukan sekedar jabatan, pemimpin adalah pengaruh yang dipertanggungjawabkan. Materi kedua yang akan saya sampaikan adalah rangkuman sesi 9, yaitu terkait hubungan perburuhan dan hubungan industrial. Yang pertama terkait fondasi, yang kedua pelaku dan lembaga, yang ketiga dinamika, dan yang keempat adalah solusi.
Yang pertama, terkait KKB dan collective bargaining. KKB atau kesepakatan kerja bersama, ini menyangkut tentang musyawarah dan mufakat, menekankan kemitraan, membahas upah, tunjangan, PHK, dan kondisi kerja. Sedangkan collective bargaining adalah perundingan berbasis posisi tawar, kekuatan para pihak mempengaruhi hasil, tetap mencegah konflik dan mencapai kesepakatan, dengan inti untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Hubungan industrial Pancasila HIP atau HPP, kerja yaitu pengabdian kepada Tuhan dan sesama, orientasi pembangunan nasional, pekerja yaitu manusia bermartabat bukan sekadar faktor produksi, dengan hasilnya kesejahteraan yang serasi, seimbang, dan merata. Kemudian tiga pelaku utama hubungan industrial adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kemudian bipartit dan tripartit sebagai pilar. Bipartit, pelaku yaitu pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, tingkatnya perusahaan, fokusnya syarat kerja, upah, jaminan sosial, dan masalah internasional, keluaran, konsensus atau perjanjian bersama. Sedangkan tripartit, pelaku adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah, tingkatnya pusat dan daerah, fokusnya adalah dialog, komunikasi, konsultasi, dan kepentingan umum, keluaran, rekomendasi, dan pemecahan masalah bersama. Prinsip dan sarana pendukung. Untuk sarana utama yaitu serikat pekerja dan organisasi pengusaha, LKS bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan dan PKB, peraturan ketenagakerjaan, serta lembaga penyelesaian perselisihan. Kemudian empat jenis perselisihan industrial. Yang pertama adalah hak, yaitu hak normatif tidak dipenuhi atau berbeda penafsiran. Yang kedua adalah PHK, perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja. Yang ketiga, kepentingan, perbedaan mengenai perubahan atau pembentukan syarat kerja. Dan yang keempat adalah antar serikat, yaitu perselisihan keanggotaan atau pelaksanaan hak dan kewajiban serikat. Alur penyelesaian bipartit yaitu perundingan langsung para pihak. Yang kedua, mediasi atau konsiliasi yaitu pihak netral membantu penyelesaian. Yang ketiga, PHI, pemeriksaan dan putusan pengadilan. Bipartit merupakan pintu pertama, hasil kesepakatan dituangkan dalam perjanjian bersama. Kemudian perkembangan di Indonesia pada masa kolonial, organisasi buruh baru mulai tumbuh sejak akhir abad ke-19, sedangkan pada Orde Baru gerakan buruh lebih terpusat dan dibatasi. Pada era reformasi, kebebasan berserikat meningkat melalui regulasi baru, dan pada masa kini, multi serikat menuntut negosiasi dan manajemen konflik yang lebih matang. Implikasinya adalah kebijakan SDM harus transparan, konsisten, adaptif, dan didukung dengan mekanisme deteksi dini konflik. Sehingga intisari pada materi sesi 9 ini adalah hubungan industrial adalah sistem kemitraan tiga pihak. Yang kedua, KKB atau PKB menjadi instrumen penting untuk mengatur hak dan kondisi kerja. Yang ketiga, bipartit dan tripartit memperkuat dialog serta pencegahan konflik. Yang keempat, perselisihan perlu dikenali jenisnya agar solusi tepat. Dan yang kelima, praktisi MSDM harus memahami regulasi, negosiasi, dan manajemen konflik. Dengan tujuan akhir, hubungan kerja yang harmonis, produktivitas berkelanjutan, serta terbentuknya kesejahteraan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih.